Selamat siang pemirsa, selama kurang lebih 30 menit ke depan Anda akan bersama kami dalam Lintas Daerah Kendari. Bersama saya Nur Fikrani Sarman. Dan saya Muhammad Figi Bayangkara. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar peristiwa, isu, dan potret kehidupan di kota Kendari dan sekitarnya. Mulai dari kondisi jalan rusak yang membahayakan warga, hingga pesona wisata dan kuliner yang semakin menarik perhatian masyarakat. Berikut berita selengkapnya. berita terkini. Kondisi jalan menuju Pasar Baruga, tepatnya di kawasan Terminal Baruga, kini rusak parah di sejumlah titik. Kerusakan ini menimbulkan keluhan dari pengendara dan warga sekitar karena dinilai mengganggu dan membahayakan. Berikut laporan tim kami dari lokasi. Saya Abdillah Handayani Petra melaporkan langsung dari kawasan Jalan Pasar Baruga atau kawasan di samping Terminal Baruga. Seperti yang dapat kita lihat, kondisi jalan di kawasan ini sangat memprihatinkan, dipenuhi lubang dan kerusakan jalan yang tak kunjung ada perbaikan. Hal tersebut dapat membahayakan warga yang melintasi jalan ini. Lubang-lubang besar dan becek akibat hujan terlihat jelas di sepanjang jalan. Pengendara diharapkan ekstra hati-hati dalam melintasi jalan ini untuk menghindari kerusakan motor ataupun kecelakaan. Saya Abdillah Handayani Petra mengabarkan. Masih dari kawasan yang sama, ada masalah lain yang juga menjadi perhatian warga. Gangguan hewan pengerat berupa kawanan tikus kini semakin menimbulkan keresahan bagi pedagang di area Pasar Baruga. Berikut liputannya. Ya, baik pemirsa, sekarang kita lagi berada di salah satu pasar kota Kendari, yakni Pasar Baruga, di mana pedagang mulai merasakan gangguan dari hewan pengerat, yakni tikus, yang jumlahnya semakin banyak dan meresahkan. Tikus-tikus ini berkeliaran di area pasar, terutama saat sore dan malam hari. Tidak hanya merusak barang dagangan, hewan ini juga mencemari makanan dan menimbulkan kekhawatiran akan penyakit. Ya, jelas mengganggu kalau tikus. Di pasar itu luar biasa tikusnya. Kalau waktunya itu tikus, kalau malam itu memang merajalela tikusnya. Kalau siang begini, kadang juga dia muncul, kadang juga tidak karena banyak orang. Karena belum pernah ada yang datang bahwa bagaimana di pasar situasi masalah tikus. Selain faktor kebersihan yang kurang, tumpukan sampah dan saluran air yang tersumbat menjadi tempat ideal bagi tikus untuk berkembang biak. Lapak sembako dan bumbu dapur menjadi sasaran utama. Bau menyengat dari bahan makanan membuat tikus mudah tertarik dan menyerang tanpa ampun. Jagung menjadi salah satu incaran favorit. Jika tidak disimpan rapat, tikus bisa menggerogoti dalam jumlah banyak, menyebabkan kerugian besar bagi pedagang. Jagung ya bisa merugikan karena biasa saya simpan di belakang jagung tuh. Kalau saya mau mengirim jagung ke tambang, ada sisanya sekitar setengah karung. Biasa sampai habis itu daruan. Bahkan beberapa pedagang telah mengaku telah menggunakan racun tikus dan perangkap, namun jumlahnya tak kunjung berkurang. Dengan kondisi ini, para pedagang berharap pemerintah kota atau pengelola pasar segera mengambil langkah tegas agar aktivitas jual beli di Pasar Baruga dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Demikian informasi yang kami berikan dari Kota Kendari, saya Muhammad Yusdinal melaporkan. Dari masalah kebersihan, kita beralih ke kondisi harga bahan pokok setelah libur panjang. Pemirsa, pasca Idul Fitri, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Pasar Baruga terpantau menunjukkan kondisi yang bervariasi. Hal ini mempengaruhi daya beli warga, terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah. Berikut informasinya. Pasca Lebaran, aktivitas di pasar tradisional kembali ramai. Para pedagang dan pembeli mulai memadati pasar untuk memenuhi kebutuhan harian. Sementara itu, harga bahan pokok mengalami tren yang bervariasi. Ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang mulai turun. Dan sebagian lainnya tetap stabil. Harga bahan pokok di Pasar Baruga pasca Lebaran menunjukkan kondisi yang bervariasi. Sejumlah komoditas seperti beras dan bawang tercatat masih stabil, sementara minyak goreng mengalami kenaikan harga. Di sisi lain, harga cabai justru mulai mengalami penurunan sejak usai Idul Fitri. Harga beras menjadi salah satu komoditas yang tidak mengalami perubahan sejak sebelum hingga setelah Lebaran. Menurut Andi, pedagang beras di Pasar Baruga, harga beras masih stabil seperti sebelumnya. Harga stabil, nggak ada perubahan dari sebelum bulan puasa, masih tetap sama. Kalau per liter beda-beda tergantung kualitas berasnya. Kalau yang biasa itu kena 12.000 yang biasa. Kalau yang premium kena 13. Ya, tidak ada perubahan yang signifikan, biasa saja. Stabil.
Sementara itu, harga bawang merah dan bawang putih juga tidak mengalami kenaikan. Menurut Ibu Yanti, pedagang bawang, harga masih sama sejak bulan Ramadan hingga setelah Lebaran. Sama harganya kayak bulan puasa, 50 harga bawang putih 1 kilo, bawang merah 45. Belum ada harga turun. Untuk komoditas telur dan minyak goreng, kondisinya berbeda. Menurut Ibu Wahyuni, pedagang telur dan minyak, harga telur terpantau normal. Namun, minyak goreng justru mengalami kenaikan sejak Ramadan hingga saat ini. Kondisi telur itu tidak menentu, kadang naik, kadang turun. Kadang 3 hari, kadang 4 hari, naik turun, tidak menentu dia. Kalau minyak dia melonjak dia. Iya, dari harga 18 naik ke harga 20, 22, eceran. Sementara itu, kabar baik datang dari pedagang cabai, Haji Norma, penjual lombok di pasar yang sama, menyebut harga cabai justru mulai turun sejak Lebaran. Turun, kalau lombok kecil naik. Waktu Lebaran ini sampai 90. Sekarang harga 40. Ini sampai 70, sekarang harga 50. Ini sampai 50, sekarang cuma 35. Kalau itu waktu mau Lebaran, hari Lebaran itu 80, masih tetaplah harga masih stabil. Kondisi harga yang bervariasi ini juga turut dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya Rizka, warga Kendari yang ditemukan saat berbelanja di Pasar Baruga. Ia mengaku harus lebih selektif dalam membeli kebutuhan pokok, terutama karena ada harga yang masih tinggi. Jadi untuk harga-harga yang ada di Pasar Baruga ini saya rasa cukup bervariasi karena setiap pedagang berbeda-beda, yaitu ada yang mengalami penurunan, ada yang mengalami kenaikan, dan ada juga yang stabil. Kalau untuk yang mengalami penaikan yang saya sudah belanja di sini, yaitu harga minyak yang mengalami kenaikan. Dan untuk perbumbuan seperti bawang merah, bawang putih, saya rasa cukup stabil dengan melihat harga-harga yang ada di berbagai pedagang yang ada di sini. Jadi harapan saya untuk harga-harga bahan pokok yang ada di pasar ini ya kalau bisa stabil saja, dan ya kalau kita sebagai pembeli ya lebih suka yang lebih murah. Jadi mungkin ya mengalami penurunan juga boleh. Dengan kondisi harga yang bervariasi, masyarakat berharap agar stabilitas bisa segera tercapai di semua lini bahan pokok. Pedagang pun berharap agar distribusi tetap lancar, agar pasar tetap hidup dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Dari Pasar Baruga, Nur Insani melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mall Mandonga yang dulunya ramai kini sepi dari pembeli. Pusat perbelanjaan pertama di kota Kendari ini memang sudah mengalami penurunan jumlah pengunjung sejak pandemi, dan banyaknya toko-toko online menjadi salah satu penyebabnya. Mall Mandonga merupakan salah satu pusat perbelanjaan pertama di Kota Kendari. Didirikan pada tahun 2005 dan pernah menjadi primadona. Namun sayang sekali, seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, mall ini mengalami penurunan jumlah pengunjung. Beberapa toko terlihat sangat sepi. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana aktivitas dan geliat ekonomi yang ada di sekitaran Mall Mandonga Kota Kendari ini. Hidup segan mati tak sudi. Deretan toko-toko di Mall Mandonga Kota Kendari ini sepi dari pembeli. Dari 5 lantai yang disediakan untuk jual beli, hanya 3 lantai dasar saja yang masih beroperasi. Semakin dalam dijelajahi, kondisinya semakin sepi. Aktivitas jual beli bisa dibilang minim di sini. Toko-toko yang buka tak terlihat melayani pembeli. Menurut keterangan salah satu pedagang yang kami temui, Ibu Desriawati, kondisi ini sudah berlangsung sejak pandemi. Benar, 2016 sudah secara corona. Paling terasa waktu bulan puasa ini sangat sulit. Tapi kan ini habis bulan puasa Lebaran ya Bu, itu apakah tidak ada peningkatan pengunjung untuk orang beli baju Lebaran? Tidak ada, tetap sepi juga. Tetap sepi.
pengaruhnya ya masukkan sedikit. Harapannya kita sebagai karyawan ya bagaimana mall bisa ramai lagi kan. Banyaknya toko-toko online yang kini lebih mudah terjamah memang membuat masyarakat kita, khususnya anak muda, lebih nyaman berbelanja melalui handphonenya masing-masing. Ini sangat berdampak dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha untuk ikut menyesuaikan dengan pola hidup masyarakat yang kini berubah menjadi lebih digital. Harapannya, semoga ke depan tempat ini kembali ramai dan banyak lagi pengunjung yang berdatangan untuk membeli. Demikian laporan hari ini dari Mall Mandunga, Kota Kendari. Umi Kulsum melaporkan. Pemirsa, meski sejumlah tantangan masih dihadapi, Kendari tetap menyimpan berbagai sisi menarik, mulai dari wisata, kuliner, hingga tempat rekreasi keluarga. Betul sekali. Dan sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat sisi lain dari Kota Kendari yang tak kalah menarik dan layak untuk dikunjungi. Kebun Raya Kendari, sebuah surga tersembunyi di jantung kota dengan keindahan alam yang dapat memanjakan mata. Nah, sekarang saya berada di salah satu tempat wisata Kota Kendari, yaitu Kebun Raya, tepatnya di Nanga-Nanga. Kebun Raya Kendari merupakan salah satu tempat wisata alam yang memiliki koleksi tanaman yang beragam dan bisa memanjakan mata. Selama berada di Kebun Raya, Anda dapat berjalan-jalan di taman yang sejuk sambil menikmati keindahan alam, belajar tentang tanaman dan lingkungan hidup, berfoto, dan mengabadikan momen-momen sambil menikmati keindahan alam yang ada di Kebun Raya bersama keluarga ataupun sahabat. Nah, sekarang saya berada di lokasi yang paling banyak dinikmati oleh pengunjung Kebun Raya. Kebun Raya Kendari menawarkan berbagai macam fasilitas seperti tempat piknik, gazebo, kamar mandi, musola, dan camping ground. Di sini juga terdapat berbagai macam tempat yang bisa Anda kunjungi seperti Taman Etnobotani, Taman Pakuli, Rumah Pembibitan, Geria Anggrek, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ada semacam taman mini. Kebun Raya Kendari buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore dengan harga tiket masuk sebesar Rp15.000 per motor. Tim Liputan Vibrans TV melaporkan. Masih tentang wisata yang dapat dijadikan tempat rekreasi. Bagi Anda yang ingin berlibur sambil mencoba olahraga berkuda dan panahan, Konda Stable bisa jadi pilihan yang tepat. Ya. Selain harganya yang terjangkau, lokasinya juga tidak begitu jauh dari pusat kota, sehingga cocok untuk Anda yang ingin berlibur menghabiskan waktu bersama keluarga. Selamat datang di Desa Alebo, Kecamatan Konsel, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Di sini banyak menyuguhkan pemandangan indah dan tempat wisata yang menarik untuk kalian kunjungi. Salah satunya yaitu Konda Stable, yang dimana menawarkan pengalaman pelatihan berkuda dan panahan berkuda. Saya Ananda Jasa Putri akan mengajak kalian lebih dekat di tempat ini. Nah, kalian tidak perlu khawatir untuk menikmati pengalaman berkuda di sini, karena di Konda Stable ini sudah memiliki atribut yang lengkap, yang dimana bukan hanya untuk menarik penampilan kalian, untuk membuat penampilan kalian lebih menarik dan keren, tetapi juga membuat kalian pastinya lebih safety untuk berkuda. Konda Stable ini didirikan oleh Dr. Muhammad Jabir, seorang dokter yang juga dikenal di kota Kendari. Di sini, pengunjung bisa menemukan berbagai jenis kuda, mulai dari kuda lokal hingga kuda hasil persilangan, antara kuda Eropa dan kuda lokal. Kami juga berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu pengelola harian, yaitu Dwi, yang menjelaskan tentang perawatan kuda serta berbagai program dan aktivitas menarik yang ada di Konda Stable ini. Perawatannya setiap harinya yang pasti di grooming ya Kak, latihan rutin, grooming sama jalan-jalan. Kalau programnya di sini ada fun reading, ada listen, ada bisa member, ada horse tracking juga. Tarifnya mulai kalau fun reading 20.000. Kalau untuk listen 200.000 sampai 2 juta Kak yang member.
Kondastebel tidak hanya menawarkan fasilitas untuk rekreasi, tetapi juga memiliki konsep edukasi yang sangat bermanfaat, terutama untuk anak-anak. Di sini, pengunjung bisa belajar tentang cara merawat hewan, serta pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kesan saya pertama kali naik kuda senang, bagus, terus asik juga. Kesan kedepannya untuk tempat berkuda ini saya harap semoga bisa ada cabang di Unaha supaya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Kondastebel hadir sebagai destinasi untuk menawarkan lebih dari keindahan alam, sebuah fase yang menyegarkan dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Nah, jika kalian ingin menikmati keindahan alam dan coba melakukan aktivitas baru, Kondastebel adalah pilihan yang tepat. Dari Desa Alebo, saya Ananda Icsa Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa liputan selanjutnya. Dari dataran hijau, kita beralih ke pesona air laut di salah satu lokasi wisata baru di Kota Kendari. Lapulu Beach selain menghadirkan keindahan yang memanjakan mata, destinasi ini juga cocok bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama pasangan sambil menikmati jajanan yang ada di sana. Berikut liputan selengkapnya. Berada di salah satu tempat wisata di Kota Kendari, yaitu Lapulu Beach Papanimba Water Touring. Pantai Lapulu menawarkan keindahan yang sederhana, namun memikat air laut yang tenang. Terutama pagi dan sore hari, menjadi tempat yang aman dan menyenangkan untuk berenang dan bermain bagi segala usia. Sekarang saya sedang bersama salah satu warga di Kelurahan Lapulu di tempat wisata Lapulu Beach. Mari kita tanya-tanya dengan Bapak siapa dan bagaimana tanggapan Bapak tentang tempat wisata Lapulu Beach ini. Nama saya Piang. Kalau atas bilang wisata Lapulu ini kurang, kebersihannya yang kurang. Masih banyak yang bisa diperbarui. Dan kebanyakan kapal-kapal yang rusak masih di tempat yang kayak seperti sampah. Sekarang saya sedang bersama salah satu pengunjung di wisata Lapulu Beach. Mari kita tanya-tanya. Dengan kakak siapa dan bagaimana tanggapan kakak tentang tempat wisata Lapulu Beach ini? Perkenalkan dengan saya Taskama Dewi. Kalau mengenai tempat wisata ini, alhamdulillah salah satu tempat wisata anak muda di wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi kalau bagi para anak muda, bagi para yang berumah tangga, boleh datang ke tempat ini karena di sini tempatnya begitu estetis, bagus banget buat selfie, buat jalan-jalan, buat yang berkeluarga. Iya, itu saja. Terima kasih, Kak. Di sepanjang garis pantai berjejeran berbagai macam jajanan dan minuman yang bisa Anda nikmati sambil ditemani pemandangan laut yang tenang. Saya Nur Amalia pamit undur diri, sampai jumpa di liputan selanjutnya. Setelah menikmati wisata alam, kami akan mengajak Anda menjelajahi rasa lewat kuliner laut khas rumahan, tepatnya di warung makan sari laut Bu Denisa. Rasa khas dan harganya yang terjangkau menjadi daya tarik utama yang membuat warung ini dikunjungi pembeli setiap harinya. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya Cimas Nawati. Sekarang saya berada di warung sari laut Bu Denisa. Jalan ini Jalan Baruga, Kabupaten Konawe Selatan.
Harga untuk nasi goreng itu berapa, Pak? Goreng gimana? Satu ya, Pak? Ini apa? Bahan apa ini? Bahan-bahan untuk nasi goreng. Nasi goreng itu ada bawang merah, bawang putih, ada apa namanya? Garam, ada bumbu-bumbunya. Bumbu ada. Pak, di sini biasanya kalau pelanggan ini rame, Pak. Kalau di sini Ya tergantung sih, bisa rame juga. kalau untuk bukanya di sini jam berapa, Pak? Dari jam 2:30 lah sampai habis. Sampai habis. Oke, sekarang makanannya sudah ada. Sekarang saya akan mencicipinya terlebih dahulu. Bumbunya enak, bumbunya sangat enak. Dan rekomendasi buat kalian, jangan lupa nanti di warung Kali Laut Bu Denisa. Kita khawatir, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Lintas Daerah Kendari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Muhammad Fikri Bengkara. Dan saya Nur Fikrani Sarman, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.